deket sama cowok yang punya teman gitu. Syukurlah dia punya teman gitu. Khawatir juga gitu kalau misalnya kita jalan sama cowok yang kok dia kayak orang nggak punya temen ya di luaran ya, kayak apakah ada yang salah dengan kepribadiannya tuh gimana nih gitu. Malah itu red flag loh menurut aku gitu. Pertama sih ya udah disyukuri dulu, setidaknya dia punya temannya manusia semua gitu ya. Bukan guling. Bukan makhluk astral gitu. Guling-guling waifu. Halo. Saners. Balik lagi di podcast Bangku Remaja. Kita mau bacain lagi pertanyaan pembaca. Seperti biasa pertanyaan dari teman-teman pembaca menarik banget. Kita jadi tahu apa sih yang lagi jadi keresahan teman-teman saat ini gitu ya. Nah, masih seputar soal pacaran nih, Kari. Ada pertanyaan masuk dari salah satu pembaca. Tenang aja teman-teman yang pada kirim chat. Kita selalu bacanya anonim ya. Anonim, jadi santai kalian aja. aman identitasnya, nggak apa-apa. Nah, mau curhat dong. Gimana caranya mengatasi cowok yang memprioritaskan kawannya ketimbang pacarnya sendiri? Wah, klasik, masalah klasik. Cowok, berikan solusi. Loh, masalahnya apa? Masalahnya, jadi ceritain, kelihatannya pembaca kita ini sebel nih, kayak dia lebih mungkin lebih seneng ngabisin waktu sama teman-temannya ketimbang sama dia mungkin ya, atau lebih tersita waktunya tuh di tongkrongan nih sama cowok-cowok ketimbang sama dia gitu loh. Sebenarnya itu dibilang masalah juga nggak tahu ya masalahnya dari perspektif ceweknya itu gimana gitu, karena ya memang pada dasarnya cowok itu sebagian besar cowok itu suka berteman aja gitu loh. Ya mungkin ketika dia punya relasi dia tidak akan menutup pertemanan mereka, entah itu ke sesama cowok atau mungkin ke lawan jenis gitu, ke yang bukan cowok gitu. Itu kan menurut aku ya tidak menutup itu gitu, kecuali kalau misalkan menunjukkan kemesraan ke teman-temannya, itu yang harus dipertanyakan. Tapi kalau misalkan dia masih suka nongkrong, pertanyaannya suka nongkrong ya? Iya sih, Nah, di sini dibilangnya memprioritaskan kawannya, temennya ketimbang ceweknya gitu. Nah, mungkin perlu dicek dulu tuh memprioritaskan temennya itu seperti apa gitu, karena kan ya siapa tahu memang temennya lagi butuh sesuatu untuk ditolong gitu, atau mungkin tapi kalau misalkan dalam kondisi ya udah janjian ngedate nih, tiba-tiba mendadak dibatalkan karena diajak nongkrong sama temen, ya itu nyebelin juga sih gitu. Jadi kadarnya gimana nih, kadar nyebelinnya itu pertama aja yang harus dicari tahu dulu, kadar lebih memprioritaskannya gimana gitu. Terus yang kedua, nah ini kebiasaannya pola pikir manusia ya, harus ada yang jadi orbit, ada yang jadi suborbit gitu. Kok jadi planet-planet nih? Jadi planet-planet ya. Nah, misalkan lah matahari itu orbit gitu, sedangkan bumi, Neptunus, Jupiter itu jadi suborbitnya gitu. Nah, seolah-olah itu harus ada yang lebih tinggi daripada yang lain gitu. Nah, kenapa ya kok aku harusnya posisi pacar di sini, sedangkan si teman-temannya harus di sini. Rasanya nggak seperti itu deh gitu dalam relasi gitu. Itu kan masih menurut aku ada waktunya. Oke, di waktu tertentu itu mungkin dia memprioritaskan teman-teman, orang tua, atau mungkin studi dia, atau mungkin relasi dia dengan Tuhan segala macam. Itu kan manusia itu punya kompleksitas tersendiri ya gitu, kerumitannya tersendiri. Jadi menurut aku ya mungkin ada kalanya gitu untuk dia memprioritaskan teman-teman, ada kalanya memprioritaskan keluarga gitu. Tapi mungkin kalau menurut kamu ini adalah momen yang tepat di mana relasi itu harus diprioritaskan, nah itu
perlu dikomunikasikan. Kalau Supaya- acara ini tuh penting nih buat aku, jangan dibatalin kalau bisa gitu ya. Siapa tahu memang ya itu memang waktu yang tepat untuk memprioritaskan relasi, dan mungkin si cowok ini kurang punya kesadaran gitu, makanya perlu dikomunikasikan. Nah, ini masuk ke poin ketiga nih. Sudah dikomunikasikan apa belum nih? Kalau misalkan kamu juga kepingin untuk mendapatkan, kalau pakai bahasamu diprioritaskan, tapi kalau dalam bahasaku mendapatkan porsi tambahan untuk momen-momen tertentu seperti itu gitu. Nah, kalau dari Kak Olive sendiri pernah nggak ngalamin kondisi di mana pasangannya Kak Olive itu mungkin lebih memprioritaskan pertemanan gitu daripada pasangan gitu? Kalau aku sih, aku jarang ngerasa gitu, karena gini, sebagai cewek aku malah ngerasa gini sih, aku bersyukur ketika aku dekat sama cowok yang punya teman gitu. Syukurlah dia punya teman gitu. Khawatir juga gitu kalau misalnya kita jalan sama cowok yang kok dia kayak orang nggak punya temen ya di luaran ya, kayak apakah ada yang salah dengan kepribadiannya atau gimana nih gitu. Malah itu red flag loh menurut aku gitu. Pertama sih ya udah disyukuri dulu, setidaknya dia punya teman, temannya manusia semua gitu ya. Bukan guling. Bukan makhluk astral gitu. Guling-guling waifu. Bersyukur aja dia punya teman. Soal melabeli pertemanannya sehat atau enggak, nah itu agak susah sih gitu. Kecuali gini, mungkin di awal relasi sangat baik kalau kamu kenalin cowokmu ke teman-temanmu. Kamu juga pasti punya teman dong gitu, ke circle pertemananmu, dan kamu juga diperkenalkan gitu ke teman-temannya pacarmu. Oh saling iya. tahu gitu. Oke. Emang aku tahu cowok tuh kadang kalau udah nongkrong kan bisa sampai malam atau ngomongin nabi-nabi atau Iya. apa, kalau udah nongkrong sampai malam kan. Ngomongin kiamat, ngomongin politik, ngomongin filsafat. Iya, selagi tongkrongan pacarmu tuh memang masih, karena mereka saking akrabnya aja gitu, suka ngobrol sampai lupa waktu, ya udahlah gitu. Nggak semua orang punya time management yang kayak kamu juga gitu. Tapi ya itu, tarik ulur dalam artian ketika kamu ngerasain ini udah nggak sehat nih karena dalam seminggu ini misalnya 6 hari sama gitu. dalam seminggu ini misalnya kayak 75% sama temennya, waktu buat mood cuma 25% gitu. Misalnya kan pengen seimbang 50-50, itu kamu bisa sampein, tapi sampeinnya jangan pakai emosi sih menurut aku, karena menjadi sesuatu yang menjengkelkan gitu. Mungkin bagi dia terasa kayak dihakimi atau apa. Sampein dalam suasana yang rileks gitu, bisa nggak kalau minggu depan kita lakuin ini yuk di hari A, B, C gitu. Jadi langsung berupa usulan konkret aja gitu. Sampaikan dengan cara yang menyenangkan gitu. Mungkin kalau moodnya dia baik juga, bisa juga sih kayak sambil ini juga ya, kayak oh iya soalnya sebenarnya minggu lalu aku tuh ngerasa gitu, mulai dari perasaan gitu, aku tuh ngerasa kayaknya agak banyak ya waktumu keluar sama si itu gitu. Aku juga pengen misalnya gitu. Jadi bisa diomongin baik-baik sih menurut aku. Bener banget sama kata Kari, kuncinya komunikasi, karena pasanganmu mungkin punya ekspektasi, kamu juga punya ekspektasi. Nah, ekspektasi kalian mesti ketemu di tengah nih gitu kan. Semoga melalui komunikasi yang baik, kalian bisa mempertemukan ekspektasi kalian gitu. Yang penting mulai dengan bersyukur dulu aja, pacarmu manusia temennya, dan dia punya pertemanan yang asik. Berarti kalau dia sampai kebanyakan waktunya sama teman-temannya gitu tanpa dia sadari gitu mungkin. Tapi kalau mungkin red flag-nya kalau dia emang kelihatan menghindari komunikasi ya, keluar sama temennya tapi diajak komunikasi sama pacarnya ngeles mulu atau bohong gitu bilang apa, tapi sebenarnya keluar sama temennya. Maksudnya ada sih beberapa red flag, tanda-tanda di mana oh ini tongkrongan pacarmu ini udah gak sehat gitu, kamu perlu pantau itu juga gitu. Dan kalau emang udah banyak red flag-nya, silakan dievaluasi lagi gitu hubungannya gitu. Nah itu, kalau itu sih dari sisi aku ya, pendapatku. Gitu, semoga cukup tidak membuat bingung gitu, tidak membuat tambah bingung. Semoga cukup bisa membantu kamu dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan hubungan kalian, dan pastinya biar komunikasi dalam pacaran kalian bisa tambah baik lagi. Kita semua tuh sama belajar sih ya, dalam relasi pacaran tuh selalu adalah ada miss-nya, tapi ada belajar dan berkembangnya, itu pasti sama. Jadi kamu gak sendiri karena ada banyak pasangan di luar sana yang juga sama-sama di tahapan belajar seperti
ya kita semua gitu belajar bagi waktu, belajar komunikasi, asal ada kemauan pasti bisa. Ya nanti pun ketika nikah sangat mungkin sih kalian pun kita pun semua juga akan belajar untuk membagi porsi-porsi waktunya dan untuk mengkomunikasikannya itu yang lebih penting. Betul. Beda lagi prioritasnya kalau udah nikah ya. Atau lebih sibuk kerja daripada Iya, misalnya. sama keluarga ya Terus ada anak gitu. Wah. Lebih kompleks gitu. Tapi ya nggak apa-apa, selamat dinikmati permasalahannya, selamat apa ya ya menikmati setiap gitu tahap ya. pacarannya seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang udah dikirim, semoga membantu. Dan buat kalian semua yang pengen juga masukin pertanyaan dong ke redaksi Sunday gitu, pengen dong pertanyaanku dibahas juga, kalian bisa chat, nanti nomornya akan aku taruh di caption video ini, atau teman-teman juga bisa pas lagi buka website Sunday itu di bawah tuh ada kotak di mana teman-teman bisa masukin pertanyaan teman-teman dan kita akan meresponnya gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya ya. Semangat selalu, Saners. Bye.